video kali ini saya akan menjelaskan konsep dan desain ADC berbasis CMOS. Bab pertama, pemodelan konverter data. Tujuan utama dari bab ini adalah untuk menyediakan tools untuk mengevaluasi desain mixed signal dengan kompleksitas besar yang nanti dapat digunakan dalam evaluasi desain dalam buku ini. Secara khusus, kami akan menghasilkan model SPICE menggunakan elemen perilaku untuk blok analog ke digital, konverter ideal atau ADC, dan digital ke analog konverter atau DAC. Yang pertama ada sampling dan aliasing atau pendekatan pemodelan. Dengan mempertimbangkan gerbang sederhana yang ditunjukkan pada gambar 1.3a, mari kita asumsikan kita menerapkan masukan gelombang sin X atau T ke sampling gate dalam bentuk V sin atau sementara waktu input berupa satu frekuensi. Output dari gerbang sampling atau sampler adalah Y atau T adalah hasil perkalian dari input dan unit sampel sinyal impuls, atau memperhatikan bahwa frekuensi masukan adalah pin sedangkan frekuensi sampling adalah F sama dengan 1 atau T. Spektrum dari sinyal masukan terlihat pada gambar 14A. Jika kita mengambil transformasi Fourier dan sinyal input setelah pengambilan sampel dengan melihat spektrum pada output dari sampler, kita mendapatkan. Di sini ada pemodel compare data. Contoh soal 1, sebuah gerbang sampling diberi strobot dengan deretan impuls berjalan pada frekuensi 100 MHz atau Vs sama dengan 100 MHz dan waktu diantara impuls. Ts adalah 10 ns. Gambarkan spektrum. Frekuensi output yang dihasilkan jika gelombang sinus 60 MHz diterapkan untuk sampler. Juga gambar masukan domain waktu dan output dari sampler. Di sini spektrum frekuensi yang dihasilkan tunjuk pada gambar 15. Perhatikan bagaimana menghubungkan output dari sampler melalui LPF dengan frekuensi cutoff ideal yang curam Vn menghasilkan output gelombang sinus dengan frekuensi 40 MHz. Untuk menghindari situasi ini yang berakhir dengan kesalahan sinyal setelah pengambilan sampel dan rekonstruksi, kita perlu memastikan bahwa frekuensi sinyal yang diterapkan untuk sampler kurang dari Fs atau 2 frekuensi quiz sekalian lagi Pn. Di sini ada gambar 16 input dan output domain waktu. Anti-aliasing filter atau AE dan rekonstruksi filter atau RCF. Sebelum melangkah lebih jauh, sebaiknya kita membahas karakteristik ideal dari AE dan RCF tersebut. Karakteristik ideal filter ini ditunjukkan pada gambar 1.7. Perhatikan bahwa kedua filter ini harus dirancang secara analog. Frekuensi cutoff ideal untuk filter adalah Vn atau dengan asumsi laju sampling pada masukan dari sistem sama dengan sampling rate pada output sistem, dan filter ini idealnya memiliki phase linear. Mari kita bahas dua karakteristik yang ideal. Di sini ada impulse sampler menggunakan pemodelan SPICE. Sebuah switch tegangan yang dikendalikan digunakan untuk menghubungkan sinyal input ke output untuk periode yang sangat singkat. Untuk membuat sampler lebih ideal, yaitu dengan resentansi masukan tak terbatas, output hambatan 0, model SPICE. Tegangan ini yang dikendalikan sumber tegangan dengan awalan E digunakan untuk model penguat operasional ideal. Sampler ini dimodelkan dengan saklar tegangan yang dikendalikan perangkat S. Model ini digunakan dalam netlist berikut. Dalam netlist 1.5 V ini puncak ke puncak, gelombang sinus 5 MHz berpusat di 0,75 V
dan disampel pada 100 Hz impuls yang dihasilkan dengan menggunakan pulsa 0 untuk waktu naik dan turun. Dalam simulasi, kenaikan dan turun sebenarnya akan dibatasi. Oleh langkah itu, waktu simulasi transien atau yang ditetapkan sebesar maksimal 100 Vs dengan menggunakan perintah. Terang ini dalam netlist di atas. Impuls memiliki tingkat amplitudo logika 1,5 V. Titik yang di switch ditetapkan pada 0,75 V sehingga ketika impuls berjalan di atas 0,75 V, saklar ditutup. Karena impuls sebesar 1,5 untuk 100 Vs dan input adalah lambat dalam kaitannya dengan saat ini, netlist mendekati rangkaian pengambilan sampel yang ideal. Menggunakan speech untuk analisis spektral atau melihat spektrum sinyal. Gambar 1.19 di samping menunjukkan output sampel dari sampler impuls dalam domain waktu. Frekuensi ini, speech memiliki fitur yang dapat mengambil phase Fourier transform atau VVT dari sinyal domain waktu. Melakukan FFT terdiri dari satu jendela sinyal domain waktu, atau kita akan menggunakan jendela Henning alias jendela von Hahn kecuali disebutkan lain. Sampling sinyal dan 3 mengambil transformasi atau Fourier dari sinyal. Jendela ini memastikan bahwa transisi mendadak tidak terjadi pada awal dan akhir sinyal untuk diubah. Sangat penting untuk dipahami bahwa pengambilan FFT dari sinyal yang telah menghasilkan sampel spektrum yang berisi kesalahan amplitudo. Untuk melakukan FFT di speech pertama-tama, kita memastikan bahwa sinyal yang diubah memiliki langkah waktu linear. Untuk melakukan ini kita menggunakan linear atau Ford fin, di mana Ford dan fin adalah sinyal yang akan diubah. Menggunakan perintah linear tanpa argumen akan membuat lincar semua variabel tersedia dalam simulasi. Selanjutnya, kita menggunakan perintah speech atau perintah analisis spektral atau di speech. Speech 0200 MEG 2 MEG V out atau fin. Perintah ini mengambil FFT dari Ford dan fin selama rentang dari DC ke 200 MHz dengan resolusi 2 MHz. Resolusi ini minimum yang diperbolehkan ketika menggunakan perintah speech atau FFT diatur oleh waktu simulasi transient atau resolusi DFT waktu simulasi. Jika kita mensimulasikan sebuah rangkaian untuk 500 ns, maka resolusi minimum adalah 2 MHz. Kita bisa melihat spektrum sinyal menggunakan daftar perintah berikut di bawah ini. Spektrum sebagai contoh pada input dan output dari sebuah sampler impuls sampling gelombang sinus 10 MHz di 100 MHz. Ditunjukkan pada gambar 1.20 di samping. Perhatikan, ditambahkan kedua sinyal sehingga untuk mengatur noise pada 120 dB, bagian DC dari sinyal input adalah 0,75 V, sedangkan tegangan puncak gelombang sinus 10 MHz juga 0,75 V atau 0,75 V sama dengan 2,5 dB. Perhatikan lagi gambar di samping 120D karena double sampling disebut di atas. Amplitudo dari sinyal di keluaran yang berbeda dari yang diperkirakan atau dilihat pada gambar 1,4. Kita bisa memperkirakan penurunan awal dari hasil dari pengambilan FFT dari sinyal impuls sampel atau sinyal memiliki nilai 0 hanya pada saat pengambilan sampel. Dan di sini menampilkan output sampler impuls di Z domain. Perhatikan gambar di bawah dari sebuah sampler impuls Y atau T dengan input X atau T yang ditunjukkan pada gambar 121. Output
output sampler dapat ditulis sebagai berikut di bawah ini. Baik, di sini ada sampel and hold. Memahami pengoperasian sampler's impulse adalah penting dalam memahami konsep aliasing dan rekonstruksi. Namun, seperti yang terlihat pada gambar 1-2, sebagian besar sistem mixed signal menggunakan sampler's and hold atau SH dibandingkan sebuah sampler impulse sehingga untuk gelombang sampel yang tersedia pada waktu lain dibandingkan waktu sampling impulse. Memiliki sampel atau hold di antara waktu impulse sampling penting untuk operasi ADC yang tepat. Dan di sini ada kerugian menggunakan S atau H. Kita negara akan melihat dengan melihat distorsi suatu sinyal. Baik, di sini ada pemodelan patch untuk sampel and hold. Diagram blok dari model patch. Untuk S atau H yang ideal ditunjukkan pada gambar 124. Input adalah clock dan pin, sementara output diberi label port. Sebuah netlist patch menggunakan SH yang ideal ditampilkan di bawah gambar seperti berikut, di mana sebuah sinyal sinus 8 MHz disampling pada 100 MHz. Hasil simulasi menggunakan netlist ini, saklar 1 dan S2 pada netlist atas merupakan sampel masukan menggunakan input clock. Perhatikan bahwa kedua switch dapat ditutup. Pada gambar di samping, waktu saklar ditutup adalah kurang lebih sama dengan waktu langkah sementara. Untuk kapasitor 0,1 F waktu RC terkait karena Gimin adalah 100 US atau meningkatkan kapasitor ini. Untuk 10 F tidak akan mempengaruhi operasi sampling dan mendorong waktu RC hingga 10 ms. Keakuratan dari S atau H pada akhirnya dibatasi oleh toleransi, yaitu Rel-Tol, Abstract, dan VN-Tol. Dari simulasi untuk simulasi yang akurat dapat menambahkan options Rel-Tol sama dengan 1U, VN-Tol sama dengan 1U, ABST-All sama dengan 1P. Respons spektral S atau H pertimbangkan penerapan gelombang sinus pada frekuensi pin dengan SH ideal yang ditunjukkan pada gambar 126. Untuk membuat diskusi menjadi umum, mungkin menganggap bahwa output dari S atau H bisa kembali ke 0 atau RZ seperti ditunjukkan pada gambar 127 di samping, yang menunjukkan waktu kuantitasi kasar untuk gambar sederhana dari konsep RZ. Perhatikan bahwa sebagai T yang mendekati TS, kita mendapatkan operasi dari S atau H pada gambar 126. Output dari sampel dan hold ideal diberikan seperti gambar di bawah ini. Perhatikan bahwa istilah sinus hanya definisikan pada kasus pengambilan sampel diskrit, sehingga spektrum diberikan oleh persamaan 1-2. Spektrum dari pulsa samping atau HF karena dualitas dari transformasi Moore diberikan dengan melihat gambar 161 itu. Baik, tujuan kami adalah memiliki kode speech atau subgroups bahwa kita dapat menempatkan dalam simulasi sinyal campuran. Di sini menghasilkan sebuah digital word berdasarkan input analog atau menggunakan ADC ideal. Atau yang kedua, melihat pada spektrum sinyal digital menggunakan DAC yang ideal dan kemampuan analisis spectral dispatch menggunakan power transfer discrete. Dengan mempertimbangkan karakteristik transfer ideal DAC 3 bit ditunjukkan pada gambar 133 di samping. Perhatikan dalam gambar ini bahwa kita telah mengambil dua tegangan preferensi Fref tambah dan F kurat dengan asumsi bahwa Fref tambah lebih kecil FRF kurang. Ketika input digital dari 000 diterapkan pada DAC, tegangan output menjadi FRF
jika kode input meningkatkan menjadi 001. Output dari DAC atau tegangan analog pasti pada tingkat amplitude discrete meningkatkan satu less signified bit atau LSB. Jika DAC memiliki kode input dengan jumlah bit n, maka kita dapat mendefinisikan sebuah LSB dan di sini ada gambar berikut yang diperhatikan. Kita dapat menulis output dari DAC yang ideal dalam hal tegangan referensi dan masukkan kode digital BN atau logika 0 atau 1 dan dengan asumsi bahwa kode masukan dari semua hasil 0 dalam tegangan output VRF. Sebagai kita dapat menerapkan persamaan ini menggunakan sumber bebas non-linear atau sumber B untuk DAC 3 bit ideal. Ternyata aneh. Mengimplementasikan persamaan ini mungkin terlihat seperti bawah ini, di mana ada source non-linear yang dependent atau B yang digunakan untuk membangkitkan output DAC. Jadi bila menginginkan output DAC yang sesuai, maka source non-linear harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Baik, sampai sini presentasi saya hari ini. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.